Assalamualaikum, apa kabar YouTubers? Pasca pembakaran foto Habib Rizik di depan gedung DPR MPR RI oleh massa yang menggelar aksi pada 27 Juli di depan gedung DPR yang berasal dari berbagai elemen, dengan menamai aksi tersebut Konvoi Tuprok DPR RI dengan tajuk aksi 27 Juli 1996, tonggak perlawanan pada rezim otoritarian Orde Baru, 27 Juli 2020 tonggak perlawanan khilafah. Peristiwa tersebut juga membuat seorang ulama membuka sayembara sebesar 5 juta untuk menemukan Budi Jarot, lalu memberikan pelajaran secukupnya dan diserahkan pada aparat untuk ditindaklanjuti. Bagi ulama, mereka yakin secara pribadi beliau Habib Rizik akan memaafkan tindakan Budi Jarot, tetapi bagi kami itu bukan urusan pribadi. Sebagai muslim, ini urusan darah daging Rasulullah. Kami minta kepolisian untuk mengusut segera agar tidak terjadi peradilan jalanan. FPI, GNPF, Ulama, dan PA 212 menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Slamet mendesak aparat penegak hukum segera memproses kejadian poster Habib Rizik. Di saat yang sama, dia meminta umat Islam untuk mengedepankan proses hukum dalam menyikapi penghinaan tersebut. Terkait pembakaran foto Habib Rizik yang tidak terbakar menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah seorang keturunan darah daging Rasulullah. Ucap pernyataan tertulis dari FPI, GNPF, Ulama, dan PA 212. Pernyataan tertulis itu didapat dari detik.com. Jika makar ini tidak diproses secara hukum, maka netralitas dan nasionalis Polri sebagai penegak hukum dan TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI dan Pancasila patut dipertanyakan, dikarenakan kebangkitan Neo-PKI yang berteriak-teriak mendukung Pancasila padahal merusak Pancasila itu sendiri. Kebebasan sering dianggap sebagai ide barat, padahal anggapan demikian tidak tepat, karena kebebasan itu bersifat universal. Kebebasan adalah kehendak atau aspirasi manusia secara universal. Bahkan kelahiran agama-agama besar di dunia justru untuk memenuhi aspirasi kebebasan umat. Ide persamaan di hadapan hukum, kebebasan berpendapat serta berserikat didukung Islam. Kebebasan sipil adalah hak dan kebebasan yang melindungi seseorang dari negara dan yang didukung oleh sistem hukum suatu negara. Hak tersebut secara otomatis didapat sebagai warga negara. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah mengakui keberadaan Rizik sebagai warga negara Indonesia yang masih memiliki hak-hak tersebut sehingga proses hukum akan berjalan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR International Covenant of Civil and Political Rights, yaitu hak sipil tercakup pada pasal 6 sampai dengan 22, yakni termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan pasal 76 dan hak atas pengakuan dan persamaan perlakuan di depan hukum yaitu pasal 14. Karena jika negara tidak memproses secara hukum maupun membiarkan pelanggaran yang terjadi atas pasal yang ada, artinya negara telah melanggar HAM karena telah menelantarkan pasal-pasal tersebut. Pada keterlibatan Budi Jarot dalam aksi pembakaran foto poster Habib Rizik yang mengartikan kebebasan sipil yang menyimpang terhadap kebebasan sipil yang menyimpang terhadap kebebasan sipil yang terdapat pada pasal 76, hak untuk bebas dari penyiksaan. Di sini dapat diartikan penghinaan terhadap pembakaran foto dan juga ujaran kebencian terhadap Habib Rizik. Untuk itulah guys, kita perlu dapat memilah kebebasan positif maupun kebebasan negatif. Semoga pemerintah dapat memberi penghormatan dan perlindungan terhadap warganya. Habib Rizik menetap di Arab Saudi pasca terjerat sejumlah delik aduan di kepolisian ketika adanya rentetan aksi demonstrasi besar-besaran terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada saat itu diminta untuk dipenjara karena telah menodaikan agama.
Habib Rizik tak kunjung pulang ke Indonesia sejak pergi umroh bersama keluarga untuk menunaikan nazar atas kekalahan Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sudah 3 tahun sejak kemnya pada 2017. Alasan Habib Rizik belum kembali ke Indonesia untuk menghindari konflik antara pendukung Habib Rizik dan pemerintah. Pada kesempatan lain, Habib Rizik mengatakan dirinya hijrah untuk mengatur strategi. Di lain kesempatan, Habib Rizik mengklaim dirinya telah dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia dengan memamerkan bukti-bukti pencekalan. Pembakaran foto Habib Rizik oleh politisi dari Partai Amanat Nasional tersebut disebut-sebut juga sebagai skenario untuk mengadu domba kelompok Islam FPI dengan PDIP agar masyarakat awam mencerna seakan-akan merupakan tindakan balasan PDIP terkait pembakaran bendera PDIP pada aksi RUU HIP beberapa waktu lalu. Kegaduhan ini tentunya memecahkan konsentrasi pengawalan umat Islam terhadap penolakan RUU HIP. Momentum 27 Juli mengenang tragedi kerusuhan yang biasa disebut Kuda Tuli tersebut sengaja dimanfaatkan untuk melibatkan akar rumput PDIP. Budi Jarot membantah kalau dia sengaja memerintah massa untuk membakar poster Habib Rizik. Budi sendiri terkejut saat poster sebagai alat peraga tiba-tiba dibakar. Yang menjadi pertanyaan adalah adakah kaitannya mengenang 27 Juli dengan membawa-bawa poster Habib Rizik? Mengingat Habib Rizik bukanlah kader PDIP, politikus PDIP Kapitra Ampera ikut merespon terkait aksi pembakaran poster foto Imam Besar FPI Habib Rizik. Dia mengaku sakit hati dan marah, terlebih dalam video beredar masa aksi menyebut Habib Rizik sebagai sampah dan pengkhianat negara. Habib Rizik itu ulama, dia bukan pengkhianat, tegasnya. Ditambah lagi, Habib Rizik diberi surat perintah penghentian penyidikan SP3. Saya ikut mengurus kok SP3-nya, sambungnya kepada Warta Ekonomi. Ketua Aliansi Profesional Indonesia Bangkit, PIB, Jawa Barat, Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras mengatakan, polisi semestinya mampu membaca gelagat dan mengantisipasi agar tidak merembet menjadi anarkis. Dan ini mesti ditindaklanjut agar tidak muncul peradilan jalanan.